pemuda yang bernama Doni Wijaksono Jati yang berasal dari kota Kediri ini adalah pendiri dari Galeri Baca dan Budaya yang diberi nama Gerbang Nirwana Kadiri. Walaupun bukan seorang akademisi dan tidak menyandang gelar sarjana, tetapi berkat usaha tekad yang kuat untuk mempelajari sejarah budaya warisan leluhur, akhirnya Doni Wijaksono Jati mendapat kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merawat buku-buku sejarah di galeri yang didirikannya. Simak obrolan channel YouTube Semoga Bermanfaat dengan pemuda yang masih aktif melakukan ekspedisi sejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel kita Semoga Bermanfaat. Kali ini saya berada di kediaman Mas Doni Wijaksono Jati yang berada di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Beliau adalah seorang sejarawan ya, mungkin bisa dikatakan gitu, dan aktif dalam menggali situs-situs di sekitar Kota Kediri, Kabupaten Kediri maupun di sekitar Karasidenan. Dan beliau juga sempat mendirikan dan bertahan sampai saat ini tapak jejak Kadiri ya Mas ya. Bisa diceritakan untuk awalnya itu membuat perpustakaan seperti ini nih, kan ini untuk generasi muda ya, khususnya untuk saat ini kan memang agak cenderung kurang untuk belajar sejarah ya. Gimana ini awalnya? Kalau koleksi buku itu sebenarnya sudah lama, dari sejak saya SMP tahun 95-an itu sudah mulai koleksi buku. Nah, kebetulan bapak saya juga seorang kolektor buku, jadi buku-buku, cuman kalau bapak bedanya di buku-buku kejawen, jadi buku-buku Jawa. Nah, terus kalau saya lebih ke universal, dalam artian komik juga, terus ada yang novel-novel tapi tetap berbau sejarah dan budaya. Nah, kebetulan setelah kurun waktu hampir 20 tahun, jadi ketika tahun 2015-an, ketika sudah ramai media itu, saya kok tertarik ingin menambah koleksi-koleksi buku-buku tadi. Nah, akhirnya ketika saya ke satu situs dan ingin menggali sejarah itu, kan kita butuh buku-buku panduan yang jelas. Nah, ketika kita minjem ke teman-teman itu susah. Jadi buku-buku sejarah itu kalau minjem di teman susahnya karena juga tidak ada. Kedua, memang buku-buku sejarah itu rata-rata kan buku-buku limited. Nah, akhirnya berangkat dari kesusahan itu, akhirnya saya dengan beberapa teman dari Tapak Jejak Kediri itu, akhirnya berinisiatif, kita bikin galeri saja. Jadi supaya nanti teman-teman, khususnya teman-teman dari Kediri, umumnya dari sekitar Jawa Timuran, kalau mau mencari buku-buku yang berbasic arkeologi ataupun sejarah bisa dengan mudah. Nah, namun demikian, ketika kita ngomongin masalah arkeologi dan sejarah, tentunya kita berhubungan dengan beberapa sub dalam artian dengan hal ini adalah penerbit itu. Nah, penerbit ini juga sangat berhubungan dengan istilah Kementerian Kebudayaan, dan Museum Nasional dan lain-lain. Mulai itulah semenjak 2015 sampai kurun waktu 2018 kemarin kita jelajah. Jadi jelajah maksudnya kita mencari buku-buku itu. Banyak yang beli juga, banyak yang kita pengajuan secara formi, dalam artian kita mengajukan kita punya perpustakaan, kita butuh bantuan buku dan sebagainya. Itu contoh sedikit lah, bla 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 begitu. Kok dinamakan Gerbang Nirwana Kadiri, artinya itu apa Mas, artinya Mas? Secara harfiah sebenarnya kalau Gerbang Nirwana itu kan, jadi kita mempelajari sesuatu yang berbau kebaikan lah. Jadi dulu, tapi inspirasinya kita di situs Gua Selo Mangkleng. Di situs Gua Selo Mangkleng itu ada dua penyangga pintu era kuno lah. Ketika kita mau masuk itu, kita ingat, wah ini kayak semacam gerbang ini. Jadi untuk mempelajari sebuah sejarah itu kita harus paling tidak benar-benar niat dan sebagainya. Dari situlah ide itu muncul. Jadi kita pakai Gerbang Nirwana, dalam artian orang-orang kuno itu kan kalau memasuki tempat suci itu hubungannya pasti dengan kedewaan, dari kedewatan lah istilahnya. Nah, dari situlah ide itu muncul. Terus kita tambahin di akhirnya kata-kata Kadiri. Nah, Kadiri sendiri kita pakai ejaan kuno, jadi nggak pakai yang era modern pakai E, jadi kita pakai huruf A. Jadi akhirnya terbentuklah Galeri Baca Sejarah dan Budaya Gerbang Nirwana Kediri yang kita resmikan
pada tanggal 11 bulan Mei tahun 2017. Kita resmikan waktu itu di Jendang Abang di Bundaran Sekartaji. Jadi kita gelar semua buku-buku yang kita ada waktu itu. Kita resmikan itu. Dan mulai itulah kita mulai bergerilya. Jadi kita kadang-kadang mengadakan taman baca yang sudah sih di Taman Joyoboyo, terus Taman Sekartaji dan Car Free Day. Dulu hampir tiap bulan kita, tapi karena ada beberapa kendala, dalam artian ini adalah kendala admin ini transportasinya. Jadi kita beberapa tahun ini masih berhenti. Cuman walaupun demikian tetap ada beberapa teman-teman dari mahasiswa yang tetap sering berkunjung ke sini, walaupun 1, 2, dan 3 lah. Untuk buku-bukunya ini kan, ini memang beli sendiri atau gimana ini Mas Doni? Sebagian beli sendiri. Jadi kalau di persentase bisa 40, 30, 30. Jadi yang 40 itu saya beli sendiri koleksi, yang 30 bantuan kemarin dari program Prodamas. Jadi Prodamas kemarin kita ajukan, kita dapat hampir sekitar kalau di total hampir 20 juta lah. Ini kita belikan beberapa buku-buku kuno itu. Nah, yang 30% kita berburu ke Kementerian Kebudayaan, Museum Nasional, ke Perpustakaan Nasional, Museum Kebangkitan Nasional, dan Balai Arkeologi Jakarta. Kalau untuk yang di Jawa Timur kita belum dapat. Jadi untuk BPJB dan yang terkait lah dari Jawa Timur kita belum dapat di buku itu. Yang sudah yaitu tadi dari ada beberapa 5 itu tadi. Ini ya, sekian buku ini yang mungkin dulu kan ada prasasti mungkin ya dari peninggalan kerajaan yang mungkin sekarang sudah ditranslate dalam bentuk buku ya. Itu kira-kira dari semua buku ini yang biasa Mas Doni untuk jadi rujukan ke situs-situs itu ada nggak Mas Doni? Kalau saya yang paling suka buku ini sebenarnya. Ini buku dari almarhum Pak Trigangga. Karena saya suka prasasti, jadi ini buku rujukan saya ini dapatnya dari Museum Nasional. Kebetulan almarhum Pak Trigangga adalah salah satu orang yang bekerja di sana. Nah, ini buku prasasti ini saya sangat istilahnya sering membaca lah, tak bolak-balik sering membaca. Karena saya sendiri suka prasasti, jadi istilahnya ya ini buku panduan yang pas ya, ini buku prasasti dari Museum Nasional ini. Saya dapat langsung dari sana kemarin, tahun kemarin. Ini yang edisi pertama. Iya, yang edisi kedua ada juga sih. Nah, ini juga ini dari Museum Nasional juga, Kementerian. Nah, sayangnya kemarin almarhum Pak Trigangga itu saya belum sempat ketemu dengan beliau. Cuman ya kontak-kontakan di Facebook. Cuman dari hasil itulah koneksi itu ada dengan Museum Nasional, akhirnya kita dapat bantuan buku-buku dari Museum Nasional itu. Dari prestasi itu kan di sini menyebutkan mungkin kalau dari situs mungkin dari batu andesit dengan tulisan prasasti seperti ini itu menandakan tahun berapa gitu ada ya di buku ini ya Mas Doni ya? Ada. Jadi ini contoh yang paling simpel adalah semacam ini. Ini adalah kebetulan ada angka tahunnya di sini. Ini adalah prasasti Durga Maesa Suramandini. Ini ada angka tahun di sini. Nah, kita dijelaskan di sini. Nah, ini dari Bojonegoro, Rembang, terus tahunnya yaitu 1313 Saka. Kalau buku seperti ini kan dari Mas Doni dapatkan dari kementerian ya. Jadi ini tidak dijual bebas atau gimana ya? Nah, ini yang menjadi unik ya, istilah tidak unik ya. Bukan sesuatu yang, jadi perpustakaan kita itu rata-rata dapat buku-buku karena dari kementerian. Ya, ini buku ini memang sudah diperjualbelikan. Jadi susah, di pasaran tidak ada. Jadi mungkin bagi teman-teman untuk Kediri dan sekitarnya yang ingin belajar sejarah atau mengenal Kediri klasik, nanti bisa datang ke sini. Nah, istimewanya buku-buku ini yaitu karena tidak dibelikan di pasaran. Jadi ya 1001. 1001. Jadi macam-macam, ini buku-buku langka sebenarnya, buku-buku langka yang ini saya kayak dari Museum Nasional juga. Ini justru malah buku-buku buat tamu-tamu kenegaraan ini karena berbahasa Inggris. The Maritime Legacy. Terus ini buku-buku ini dari Kementerian Kemendikbud ini.
Nah, ini Candi Indonesia. Ini juga sama. Ini ada 4 seri kalau nggak 3 seri. Saya baru dapat 3. Ini yang seri Jawa. Nah, ini buku-buku termasuk buku-buku yang nggak perjualbelikan. Termasuk buku-buku langka juga lah istilahnya. Berarti untuk teman-teman misalnya belajar di sini berarti boleh ya Mas Doni ya? Oh sangat boleh. Cuman kita punya aturan. Jadi kalau perpustakaan umum itu kan biasanya kita bisa dipinjam ya paling nggak 7 hari. Kalau kita tidak bisa dibawa pulang. Namun kalau mau baca di sini sakwalai kita persilahkan. Tapi kita itu antisipasinya kita tidak bisa dibawa pulang itu saja. Karena kalau dibawa pulang itu banyak risiko. Namun kalau teman-teman mau belajar di sini, mau membaca, nginep juga boleh, los kita. Iya ya, menurut saya aneh juga ya, karena buku seperti ini yang diterbitkan oleh kementerian dan tidak dijual bebas ya. Ini kan sejarah sendiri kan banyak sekali pendalaman tentang sejarah di Google atau di mana mungkin di blog orang-orang yang menulis sejarah mungkin berdasarkan omongan orang ya. Ini kan sementara buku sudah dicetak tetapi tidak dijual secara umum, mungkin tujuannya mungkin harus ada gurunya ini kalau baca buku ini ya. Ya kalau memang untuk buku arkeologi dan sejarah itu memang ya kudune orang-orang akademisi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang semacam saya, jadi orang-orang umum yang tidak punya basic akademisi itu untuk mempelajari sejarah itu. Yang penting itu adalah niat. Cuman walaupun itu persentasenya juga sangat kecil sekali. Buku-buku ini kan hanya untuk mendukung saja sebenarnya. Jadi kalau untuk komunitas kita yang ditapak sejak Kediri dan yang tergabung dalam galeri baca itu rata-rata memang bukan akademisi, cuman karena kita berangkat dari kecintaan terhadap peninggalan-peninggalan leluhur, ya kita maju saja pokoknya, oke lah gitu. Atau dengan sendirinya mendapatkan buku ini kan juga tidak gampang. Tapi kalau tetap dapat ya itulah berarti orang-orang di kementerian sendiri itu juga punya aturan bahwa mungkin orang-orang yang benar-benar mau belajar dan mau bersungguh-sungguh ya tetap dikasih. Nah itu intinya begitu. Kok dikasihkan buku seperti ini awalnya nanti pertanyaannya gimana ini kok bisa dapat buku-buku seperti ini, dapat hibah ini? Jadi itu kita dulu itu dari 2016 sampai jadi kita 3 tahun kita mengubek-ubek Jakarta itu. Kita berangkat mungkin ada hampir 6-7 kali lah, pulang pergi kita bawa hampir kalau dihitung ini mungkin ada 400-an buku lah yang dari kementerian itu. Dulu kita modelnya nekat itu. Jadi kita dapat info dari beberapa teman bahwa di kementerian itu ada buku-buku yang harusnya diberikan ke komunitas-komunitas sejarah di seluruh Indonesia. Kalau nggak dijupuk, kalau nggak diambil istilahnya sayang. Berbekal dari info itu kita nekat berangkat ke Jakarta. Nah pun di Jakarta di kementerian itu kita wes dua inisiatif. Kita kalau nggak ketemu dengan kepalanya gak marm, harus ketemu dengan kepala. Intinya apa? Kalau ketemu dengan kepala istilah yang dijennya atau gimana itu enak omong-omongnya itu kita obrol kan wes apa enaknya. Nah itu tapi sebenarnya kita kirim email dulu lewat itu baru sebulan kita berangkat ke sana. Nah untungnya beberapa kali hampir 6 kali ke Jakarta itu ya di Kementerian Kebudayaan, terus di Museum Nasional, di Perpustakaan Nasional, itu kita ketemu langsung dengan kepalanya. Tadi ngomong-ngomongan enak, maksudnya enak itu kita berilkan. Ini Pak, kita punya agenda tiap minggu itu kita jelajah situs-situs khususnya Kediri, umumnya di seluruh Jawa Timur lah. Terus dari beberapa pengalaman kita kunjung ke situs itu kita kurang bahan, dalam artian bacaan-bacaan yang harus kita baca itu untuk teman-teman, istilahnya untuk teman-teman anak-anak yang di rumah, dalam hal ini lah mungkin pelajar-pelajar itu sangat kekurangan sekali untuk bahan-bahan bacaan itu. Nah untuk itu kita harus minta bantuan Pak, harus dari kementerian ini harus paling tidak mohon dibantu lah. Nah kita bermodal nekat dan ngomongan dengan kepalanya itu mereka langsung istilahnya langsung istilahnya wah dengan kebetulan sekali Mas, kalau itu kita juga senang loh. Mbak Anu kan ya penak. Jadi istilah kantor kementerian itu bukan sesuatu yang sangat mengerikan ternyata. Jadi podo penaknya kita kenal omongan ya asini tetap enak kan, karena sementara ini orang-orang di kampung itu ya di kota Kediri itu mikirnya wah Jakarta kok kantornya ngono gede mewah dan sebagainya, nanti mlebu omongan piye. Nah, itu harus ditepis itu sebenarnya. Nah, bermodal itulah akhirnya kita nekat ke sana. Akhirnya hari pertama kedua berhasil ya udah. Akhirnya kita hampir tiap setengah tahun sekali pasti ke ibu kota untuk mengambil buku-buku ini. Mungkin orang yang paling istimewa ke sini untuk belajar di gerbang Nirwana Kediri ini siapa kira-kira? Mungkin bergelar profesor atau apa yang pernah ke sini gitu Mas ini?
Ya sebenarnya kalau orang-orang yang di komunitas itu rata-rata juga orang-orang akademisi. Jadi kalau untuk istilahnya unjung-unjung, jadi kita main ke sini terus nanti kita balik main ke teman mereka itu ya banyak. Jadi dari teman-teman komunitas di Jatim itu yang udah pernah ke sini ya ada Pak Dokter Sudi itu dari ketua dari komunitas Tapak Jejak Kerajaan, terus ada Mas Denny. Mas Denny ini adalah ketua dari Genta Majapahit. Dia adalah seorang pemahat patung. Terus kalau dari Magetan juga ada Mas apa itu namanya Mas Tonet dari Tulungagung. Terus Trenggalek juga ada, Jombang. Jadi tapi istilahnya ujung-ujung. Jadi sama kayak komunitas-komunitas lain. Jadi kalau mereka datang ke sini kita juga sekali tempo datang ke mereka. Jadi tukar-tukar info, ya sharing-sharing gitu. Kebetulan juga galeri kita juga punya program membagi buku. Jadi kalau kita dapat kunjungan dari teman-teman komunitas kebudayaan di Jawa Timur khususnya, kita pasti akan berikan istilah souvenir buku-buku. Ya ini buku-buku dari kementerian yang kadang-kadang double saya berikan ke mereka. Karena jelas itu bermanfaat untuk komunitas itu. Jadi selain ujung-ujung saling manfaat lah. Untuk galeri baca seperti ini yang mungkin kedepannya mungkin impiannya Mas Doni itu seperti apa? Memang atau hanya seperti ini atau memang kedepannya ini kan zaman sudah online ya, mungkin dari buku di online kan atau apa? Ya itu sempat terbesit di pikiran untuk istilahnya membackup buku-buku ini supaya dapat dibaca di media online. Mungkin format PDF itu sebenarnya tempat terbaca, cuman karena masih kebentur dengan beberapa istilahnya alat-alatnya lah, kita belum bisa ke sana. Yang terpenting lagi adalah kalau kedepannya kita ya tetap perpustakaan ini tetap bisa lebih besar lagi, dan saya malah berharap ini bisa menjadi museum ini untuk benda-benda semacam ini. Jadi batu-batu yang kita istilahnya di beberapa tempat lingkungan Kediri yang terbengkalai mungkin kita akan bawa ke sini untuk istilahnya diselamatkan. Tapi nanti dengan acuan bahwa kalau pemerintah setempat ingin mengambil ya monggo, kita tidak bermasalah. Karena benda-benda purbakala yang ada di beberapa Kediri ini yang sifatnya mudah cemolong itu mudah diambil, itu sangat banyak sekali. Nah, ini makanya saya mengumpulkan beberapa batu-batu kuno ini. Ya fungsinya itu supaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkecimpung di black market itu. Sementara itu mungkin. Harapan Mas Doni, misalnya harapan ini dari pemerintah itu baiknya gimana, atau harapan untuk generasi muda, mungkin pesan dan kesan ini terakhir aja. Yang jelas kalau untuk pemerintah setempat dalam hal ini, kalau hubungannya dengan literasi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ini harus menggalakkan lagi. Jadi budaya literasi itu harus digalakkan lagi. Ya, taman baca di desa-desa itu memang harus diuripkan maneh lah istilahnya. Nah, sementara itu saya tak ada harapan yang lebih mungkin, karena dimanapun juga literasi ini dikembangkan lagi akan menjadi sebuah pengetahuan yang bagus lah. Ada hubungannya lagi dengan nanti gerbang nirwana. Jadi kita menuju kebaikan itu untuk lebih mengenal beberapa keistimewaan leluhur kita yang ada di Indonesia ini. Itu mungkin sementara itu. Makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Mas Doni ya. Ya, sama-sama. Ya, semoga dengan adanya galeri baca Gerbang Nirwana Kediri ini dan video ini semoga bisa menggugah untuk generasi muda untuk lebih belajar lagi untuk masalah sejarah. Mungkin bisa datang ke sini. Ya. Gratis ya Mas ya. Gratis ya. Mungkin nanti bisa mungkin kalau dari bacaan kurang paham nanti bisa dijelaskan oleh Mas Doni ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.